my channel. Kayaknya di minggu ini aku akan bahas tentang anime aja. Dan ada beberapa thing ya yang kita akan bahas. I know my makeup a bit kinda bold today, but I like it anyway. So yeah, just live it. Kita akan bahas tentang Kuroko no Basket. Buat kalian yang suka banget sama anime bergenre sport kayak Haikyuu, 2.43 yang kemarin aku udah bahas di video yang lalu itu. Kalau belum nonton, I'll put the link in the description below. Jangan lupa tonton itu ya, karena itu salah satu anime favorit aku banget. Haikyuu aku bisa nonton 6 kali kayaknya lebih. Aku ulang gitu. Dan kalian gak bakalan bosen. Dan ini adalah tipe anime yang paling aku suka, yaitu sport. The anime sport are awesome. Like, maksudnya itu ini deh, salah satu anime yang paling aku suka itu adalah Kuroko no Basket. Jadi yang kita akan bahas di video ini adalah Kuroko no Basket. Kuroko no Basket itu ya basket ya. Oke, kita terjemahin dulu. Kuroko no Basket. Kuroko itu nama orang. Itu diambil dari kuro. Kuro itu artinya hitam atau bayangan. Jadi dia itu sebagai pemain bayangan gitu. At first Kurokonya malah nggak menonjol, tapi yang menonjol itu si Kagami, Kage atau cahaya, Igami gitu. Kage, pokoknya Kage aja gitu ya. Karakter utama yang paling menonjol di Kuroko no Basket ini, yang paling benar-benar menonjol adalah si Kagami Taiga namanya. Dia kayak the strong person yang kayak benar-benar appearance-nya langsung 100%. Orang-orang pasti lihat dia karena dia juga tinggi dan powerful. Di dalam kayak kita lihatnya itu kayak oh dia Kagami, dia powerful gitu. Dan mereka masuk ke Seirin. Seirin itu sebenarnya klub basket baru yang sekarang kelas 2 ini baru membuat klub basket. Dan mereka itu join ke sana karena belum apa-apa di Seirin tahun pertama dia langsung naik gitu loh. Langsung kelihatan oh ini tim bagus gitu. Pokoknya tim baru tapi bagus gitu si Seirin ini. Untuk karakter development, oke kita ngomongin dulu karakter development, udah ngejegruk aja kita ngomongin karakter developmentnya. Di karakter developmentnya juga for me it's kind of good, karena di situ itu kita ngomongin tentang Kiseki no Sedai atau apa keajaiban, pokoknya Kiseki no Sedai aja. Kiseki no Sedai itu adalah satu grup yang asalnya dari SMP-nya Kuroko. Mereka itu dijuluki Kiseki no Sedai karena punya ability yang good gitu ya. Si Aomine, ada Midoriyama, ada si Kisekun, ada si Murasaki Bara, sama ada si yang rambutnya merah, si Akai. Iya namanya Akashi, sorry. 5 orang ini punya warna rambut yang berbeda-beda menyesuaikan dengan nama. Seperti Aomine itu diambil dari Ao itu biru. Midori itu juga diambil dari warna, yaitu hijau gitu. Terus si Kise ini diambil dari warna kuning, copycat. Dia tuh copycat. Nah, terus si Murakashi Bara diambil dari kata Murakash itu adalah ungu, dan Akashi itu diambil dari Akai itu merah. Okay, I'm not kinda person who really talk Japanese, but I understand a bit of that because I learned Japanese when I was high school, and of course I watch the animes and I learned from that. Thank for the animes. Dan mereka ini kayak apa ya, si 5 orang ini tuh kayak 5 orang yang paling powerful di basket di Jepang gitu, ranah SMA gitu. Ininya macam-macam. Si Murakashi Bara ini tinggi, gede, gede dia. Jadi
apa namanya, counter di belakang buat rebound gitu. Dan dia tuh kayak, kalian semua nggak ada yang mengalahkan aku, karena dia juga selain dia tinggi, dia gede, dia juga powerful. Dia lebih tinggi daripada si Kagami, which is Kagami 190 cm, tapi si Murakashibara ini lebih tinggi dari si Kagami. Untuk ace-nya, ace di antara si Kiseki no Sedai ini adalah si Aomine. Si Aomine itu dia punya power, dia juga belajarnya dari street basketball, dari street basketball di street gitu. Dia belajar dari saat dia kecil gitu. Terus dia menemukan bahwa aku harus melawan yang lebih gitu loh. Dan si Aomine ini sampai ada suatu titik di mana dia capek nyari lawan yang seimbang, karena belum ada yang mengalahkan kecakapan dia untuk bermain basket gitu ya. Dan akhirnya dipatahkan oleh si Kagami. And I'm so like the season itu ada di season 2. Oh ya, lupa. Jadi Kuroko no Basket ini punya 3 season dan 1 movie. Nah, 3 seasonnya ini, yang pertama itu dia ya seperti Haikyuu ya, kelah dulu. Yang kedua sampai yang ketiga dia benar-benar main bagus banget. Nah, oke, lanjut dulu ke Kiseki no Sedai ini ya. Kiseki no Sedai yang pertama, Midorima itu adalah point guard. Akai yang point guard. Si Midoriyama ini 3-point shooter. Sampai Midorima ini bisa lempar bola dari ujung lapangan ke ring dan masuk. Memang kayak ada gitu ya orang di dunia ini yang kayak gitu juga. Cuma di dunia Kuroko no Basket, it's kinda like awesome thing. Walaupun aku pernah lihat juga di beberapa video NBA yang bisa dari jauh banget gitu dia ini. Tapi ya, Midorima ini oke juga dan dianggap kuat juga. Terus ada si Kisekun. Si Kise ini adalah copycat. Jadi dia bisa mengcopy gerakan-gerakan lawan. 100% copy ya. Maksudnya itu kayak, oh gerakannya kayak gini, begini, loncat gitu. Dia bisa kayak gitu dengan cepat gitu. Dia belajar gerakan tuh cepat banget. Itu gift-nya si Kisekun atau si copycat. Yang terakhir adalah Akai. Si Akashi ini dia point guard. Dia punya kayak mata, dan dijelasin juga dia kayak DID gitu. Dia punya DID, jadi ada 2 Akashi di dalam dirinya, dan dia tuh bisa bawa teman-teman semua timnya ke zone. Zone itu disebutkannya di animenya gitu bahwa dia pokoknya udah nggak peduli yang lain-lain, dia peduli permainan saat ini gitu. Nah, yang pertama kali bisa masuk zone adalah dari Kiseki no Sedai ini adalah si Aomine. Nah, pas dia ngelawan siapa namanya, Kagami juga bisa masuk ke zone. Ini 100% full spoiler ya. So, ya. Mereka juga oke, kita masuk ke kemampuan si Kuroko ya. Kuroko itu kenapa sih disebut bayangan gitu? Karena hawa keberadaannya itu kayak nggak ada gitu. Jadi Kuroko mau jalan di pinggir kita gitu, kita nggak realize ada si Kuroko. Dan itu salah satu hal yang didiscover sama si Akashi, karena kemampuan Kuroko di basket itu ya gimana gitu ya. Tapi dia suka basket, dan akhirnya dia punya namanya teknik misdirection. Misdirection itu buat dia sebenarnya passing, tapi bukan passing. Kalau passing kan dipegang dulu ya bolanya, tapi kalau dia cuma kayak dipukul kayak gitu bolanya, untuk ya misdirection gitu. Kalian harus nonton biar kalian ngerti gimana cara mainnya si Kuroko. Dan di Seirin juga orang-orangnya sebenarnya bukan orang-orang sembarangan, mereka orang-orang kuat gitu ya. Buat 3-pointernya ada si Hyuga, terus buat centernya ya si Kagami center ya, terus ada Eagle Eye,
si Eagle Eye, si siapa namanya, lupa, pokoknya ada Eagle Eye-nya gitu. Terus yang paling aku suka di Kuroko no Basket, di Seirin-nya, adalah si Kyoshi Teppei. Teppei itu kayak pergambaran dari orang yang supel, agak kekanakan, yet dia kuat. Dia tuh kayak bapaknya kayak bapaknya di Seirin gitu loh. Walaupun dia kayak lebih ke oh iya kah gitu, tapi dia tuh kayak mengayomi banget gitu. Dan orang yang membuat basket di Seirin itu ya si Kyoshi Teppei. Ya aku udah bilang kalau karakter developmentnya juga bagus ya, bagus banget karakter developmentnya. Jadi satu karakter ke karakter yang lain itu bener-bener kayak punya connection. Buat kalian yang bener-bener suka kayak, kalau kalian suka Haikyuu, kalau kalian nonton Kuroko no Basket itu masih oke banget gitu. Walaupun bukan kok Sundanya keluar, walaupun bukan volley gitu, tapi basket, tapi itu kayak ya it's good gitu. Itu kita bisa enjoy 100% enjoy gitu. Dan tapi genrenya ya olahraga, bukan romance gitu. Itu sih. Dan nggak romance, I don't think that's contain romance, kecuali si Momoi ke si Kuroko yang ngejar-ngejar. I have no idea why. Emang ada sih di ceritanya disebutkan gitu ya, tapi kayak oke, itu cuma selingan. Momoi itu berasal dari kata pink gitu ya. Itu Momoi juga rambutnya juga warnanya pink. Tapi selain itu karakternya rambutnya normal-normal, nggak ada yang kayak hype banget, kecuali si Kiseki no Sadai sama si Kagami yang warna rambutnya merah hitam sedikit, sama Kuroko yang warnanya biru langit gitu, biru terang gitu. Ya udah udah itu aja sebenarnya yang mau aku bahas. Kalau mau tahu lebih lanjut, nonton aja animenya. I think I like it. Bukan I think lagi, emang gue suka gitu animenya, karena ya anime yang nggak menye-menye tentang cinta, juga kayak yang lame, tapi ini kayak sport thing, and I like sport thing. Dan kalau kalian nonton itu, you'll excited, kalian nggak bakalan berhenti sampai movie. Jadi tontonnya itu season 1, season 2, season 3, baru yang movie. Di movie juga bagus banget. Kalau kalian dying to watch them play together, si Kiseki no Sadai ditambah si Kuroko sama si Kagami, you will watch it in the movie. That's fucking good. Okay, sorry, mouth breaker. Anyway, that is all. Kalau kalian mau nonton, ya silahkan nonton Kuroko no Basket. I like it, and I'll recommend it to you. So watch it if you like action, not action, it's kind of sport anime sure to like. And I'll see you on the next review movie. Bye bye.